Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Tanah Bumbu dan Ramil Famili, serta Bapak dan Ibu anggota panitia pengawas pemilu kecamatan, para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan saya petikan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garing 10/2022 tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilu 2024, Ketua Badan Pengawas dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana lajur 4 sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu. Kedua, Muhammad Tarmuji, jabatan anggota bersifat Bapak Eli Junaidi, Bapak Muhammad Izzat Nuhu. 8. Panwaslu Kecamatan Mentewe, Bapak Kamarudin, Bapak Edhok. 9. Panwaslu Kecamatan Satui, Bapak Ali Sandi Hidayatullah, Bapak Muhammad Nur Ivansa, Ibu Mardiana, jabatan anggota bersifat ad hoc. 10. Jabatan anggota bersifat ad hoc. 11. Dipersilahkan mengambil tempat. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janjinya? Bersedia. Menurut agama apa? Hindu. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Hindu, Om Ata Paramawisesa. Om Ata Paramawisesa. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Guna menandatangani berita acara kepada yang mewakili, dipersilakan mengambil tempat. Kepada rohaniawan, Ya, itu deh. kepada perwakilan penandatanganan, dipersilakan kembali ke tempat. Kepada fakta integritas. Saya, anggota pengawas pemilihan umum kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, menyatakan sebagai berikut. 1. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi dengan cara berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta dan menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Sanggup bekerja penuh waktu selama menjadi anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. 6. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada jajaran Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu. 7. Bertindak berdasarkan substansi SOP dalam administrasi dan teknik operasional pengawas pemilu. 8. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu.
calon peserta pemilu dan media massa tertentu. 9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan etika dan integritas di Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. 10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensinya. Batu Licin, 28 Oktober tahun 2022. Yang membuat pernyataan atas nama anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Eli Junedi. Kata-kata pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat, tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022, saya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu nomor 014 sampai 025 garing HK titik 01.01 garing K.KS garis datar 09 garing 10 garing 2022 tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022, melantik saudara-saudari sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu karena rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menyaksikan atau mengikuti kegiatan pelantikan Panwaslu atau Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu. Salam dan salawat tidak lupa kita senantiasa menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau yang suci, dan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk dan ajaran-ajarannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 132 tentang pemilu dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Perbawaslu sebelumnya tentang pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kota, Badan Pengawas Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa, dan Pengawas TPS, bahwa Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam seleksi pembentukannya berpedoman pada surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 345 yang merupakan perubahan dari surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 341 tentang pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kami sampaikan bahwa dari 123 jumlah peserta yang ikut seleksi, setelah melalui sejumlah rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi cek Sokratif, sampai kepada tes wawancara, maka pada hari ini alhamdulillah telah berhasil kami tentukan 36
pengawas pemilihan kecamatan yang terdiri dari setiap kecamatan terdapat 3 pengawas pemilu. Dan kami sampaikan bahwa ada 4 tugas pokok Bawaslu. Yang pertama adalah pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, Bawaslu melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu. Yang ketiga, Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran pemilu. Dan yang keempat, Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dari 4 tugas inilah kemudian secara berjenjang diturunkan oleh Bawaslu Republik Indonesia ke Panwaslu Kecamatan melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sedikit kami sampaikan tentang tugas daripada pengawas pemilu kecamatan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 105 menyebutkan bahwa tugas Panwaslu kecamatan ini yang pertama, ada beberapa Pak sebenarnya, tapi saya ambil yang poin-poinnya saja. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait. Artinya, ketika Panwaslu kecamatan ini bertugas, maka kami sangat mengharapkan agar pemerintah kecamatan dan unsur muspika lainnya dapat bekerja sama dengan pengawas kecamatan agar mereka dapat melakukan tugasnya secara maksimal. Yang kedua, dalam rangka pencegahan, Panwaslu kecamatan juga memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan. Selanjutnya, tugas lainnya adalah mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan kampanye. Itu salah satu tugasnya. Kalau kita memperhatikan Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebenarnya banyak sekali tugas yang diberikan kepada Panwaslu kecamatan dan kewenangannya pun sangat besar. Salah satunya adalah dalam hal penanganan pelanggaran di kecamatan, Panwaslu kecamatan memiliki kewenangan untuk menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu tersebut untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berkaca pada pelaksanaan pemilihan atau pilkada tahun 2020, kami katakan bahwa Panwaslu kecamatan tahun 2020 telah mengukir prestasinya, berhasil melakukan pencegahan yang menurut kami itu sangat luar biasa, di mana kita sama-sama mengetahui bagaimana kondisi pilkada pada tahun 2020, dan atas berkat kerjasama semua pihak,
pemerintah, aparatur kepolisian, TNI, dan tokoh masyarakat, kita berhasil melaksanakan penyelenggaraan pilkada itu tanpa ada satu masalah yang berarti. Laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten ternyata hanya 6 diantaranya yang berhasil atau yang memenuhi syarat. Itu artinya bahwa pencegahan itu berjalan dengan baik. Saudara-saudari anggota Panwaslu Kecamatan yang kami banggakan, setelah pengucapan sumpah dan janji, maka pada saat itu saudara-saudari telah resmi memangku tugas dan kewajiban berdasarkan wewenang yang diamanahkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, dan mudah-mudahan kedepannya menjadi penegak demokrasi bangsa, dan itu sangatlah sulit. Berarti kita seolah-olah bekerja karena publisitas ada di aplikasi ada. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang tadi barusan sama-sama kita menyaksikan dan melihat sudah dilantik menjadi Panwas Kecamatan di masing-masing wilayah dalam Kabupaten Tanah Bumbu. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga pada hari ini tetap berada dalam kondisi sehat walafiat untuk menghadiri acara pelantikan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu. Sebelumnya tentu saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Ibu sekalian yang dengan serta-merta sudah mengucapkan sumpah dan janji secara bersamaan itu pula amanah dan tanggung jawab besar berada di pundak Bapak Ibu sekalian. Tentu dalam hal ini kita menginginkan dan menghadirkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang demokratis dan berkeadilan. Demokrasi dan berkeadilan bukan saja terhadap hasil akhir, tetapi juga terhadap tantangan proses yang mampu dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa tahapan pemilu tahun 2024 telah memasuki tahapan-tahapan yang krusial. Pendaftaran partai politik, verifikasi parpol, baik secara administrasi maupun secara faktual, hingga nanti sampai pada tahapan penetapan partai politik akan berjalan sampai dengan bulan Desember di tahun 2022 ini. Tentunya pada setiap tahapan memiliki dinamika, tantangan, serta rintangan yang menyertainya, sehingga diperlukan profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penindakan. Undangan yang saya hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin, adalah Bapak Bupati kita. Oleh karena beliau secara kebetulan bertugas di luar daerah bersama dengan Asep dan Wakil, maka jatuhlah perintah dan amanah itu kepada saya untuk menyampaikan sambutan beliau pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat
atas dilantiknya seluruh anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu untuk pemilu serentak tahun 2024. Semoga dengan dilantiknya anggota Panwaslu atau Panwascam ini dapat menjalankan tugas dengan baik dan amanah serta saling support sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Dan perlu saya tekankan bahwa tugas sebagai Panwas Kecamatan tidaklah ringan. Bertugas mengontrol dan mencegah pelanggaran, penegakan demokrasi, berperan menjaga pilkada yang aman sehingga tidak ada kecurangan. Karena tanpa pengawasan akan dipastikan pemilihan yang berlangsung tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya berharap anggota Panwas Kecamatan ini dapat bekerja secara profesional agar mampu mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah serta tantangan baik dari internal maupun eksternal dengan penuh tanggung jawab. Namun kalau kita melihat orang-orang yang sudah dilantik, saya yakin dan percaya ini adalah pilihan utama melalui beberapa saringan-saringan yang dilakukan oleh panitia. Nah, setelah mengakhirkan dan menentukan tiap kecamatan 3 anggota, kami lihat bersama anggota-anggota yang dilantik tadi, kami yakin dan percaya itu meyakinkan buat kita untuk melaksanakan tugas-tugas pemilu yang sedang dibebankan kepada mereka. Anggota Panwascam se-Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dilantik pada hari ini diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Tanah Bumbu, diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ucapan selamat kepada seluruh anggota Panwascam se-Kabupaten Tanah Bumbu yang dilantik pada hari ini. 3 tahap ya. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua chat sokratif. Nah, chat sokratif ini kan sistem gugur. Jadi yang kita ambil hanya 6 besar saja. Ya. Dan tes sokratif ini nilainya langsung ke Bawaslu RT. Ya, jadi kami hanya menerima sejumlah ranking yang disampaikan oleh Bawaslu RT. Itulah yang masuk 6 besar, itulah yang masuk kita lakukan tes wawancara di situ. Ada 4 aspek penilaian. Apa aja? Pertama tentang visi misi, kemudian motivasi kerja, kemudian komitmen kerja penuh waktu, kemudian terkait tentang muatan lokal dan kemampuan mereka dalam kepemimpinan, serta public speaking dan leadership. Kita ada 4 aspek penilaian yang kita nilai dalam wawancara itu. Nah, mereka ini wajah baru atau wajah lama nih? Ada wajah baru, mungkin ada, kalau saya lihat itu ada sekitar 20 wajah baru, 12 wajah lama. Oke. Ya. Jadi dominan yang wajah baru juga ya? Dominan. Tapi yang kita perhatikan saat ini kan kita perwakilan perempuan di beberapa daerah, di beberapa kecamatan. Tapi kalau kan mulai dari seleksi yang kita lakukan itu memang yang kita pentingkan adalah afirmasi ya. Afirmasi, tapi begitu sudah masuk 6 besar, perempuan ini diharapkan mampu berkompetisi dengan laki-laki. Jadi kemampuannya harus setara dengan laki-laki di 6 besar itu. Makanya kami alhamdulillah masih ada sekitar 7 perempuan yang sanggup bertahan. Kalau utusan hilir malah 2 perempuan itu. Oke. Seberapa penting peran mereka nih untuk mencegah pelanggaran pemilu nantinya? Kalau kita lihat di Undang-Undang 7 tahun 2007 ya
yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran itu adalah di kecamatan. Oke. Tetapi kewenangan mereka hanya sampai pada batas investigasi saja. Investigasi kemudian melakukan kajian ada dugaan pelanggaran tersebut, dia tidak mengeksekusi. Dia hanya merekomendasi ke kabupaten. Oke. Potensi pelanggaran sendiri, Pak, selama beberapa kali pemilu dan pilkada nih di Tanah Bumbu? Kalau untuk pemilu 2019, alhamdulillah nihil kita masalah pelanggaran, tapi di pilkada sampai 171 laporan masuk. Oke, terus bagaimana nih evaluasinya ke depan? Kalau evaluasi kita harapkan ya apa yang terjadi pada pemilu tahun 2019 itu kita harapkan sama pada tahun pemilu tahun 2024 karena ini kan pemilihan legislatif yang agak kuat gesekannya itu kan pada saat pilkada. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti kemarin lagi. Kemudian dalam hal untuk perekrutan itu sebenarnya kan memberikan memberikan kepada masyarakat ya, memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan kepada peserta seleksi, mulai dari seleksi administrasi sampai wawancara. Jadi ada beberapa tanggapan yang masuk. Di antaranya adalah terindikasi bahwa dia adalah afiliasi parpol. Daerah yang paling banyak pelanggarannya di seluruh dapil mana? Kalau kita berkaca pada pemilu kemarin itu justru ada di pusat dan Karangkita. Itu mana? Kalau di Simpang 4 bisa dia. Ini pelanggaran apa? Kalau netralitas. Sampai ada yang terkena kemarin itu. Kemudian ya peserta pilkada itu sendiri. Kan selamat untuk Panwascam Kabupaten Tanah Bumbu atas dilantik hari ini. Mereka bisa mulai bekerja besok karena kami tahapannya sudah lari. Sebenarnya ini pengawas ini terlambat. Terlambat ya? Karena kami sudah verifikasi faktual untuk 7 partai politik yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yang kita verifikasi faktual dan sudah dapat 8 kecamatan, tinggal 4 kecamatan lagi habis. Jadi 6 kecamatan kemarin, 8 kecamatan kemarin Bawaslu Kabupaten langsung yang pengawasan ke kita. Artinya kehadiran Panwascam pada saat verifikasi juga diperlukan sebenarnya. Sangat diperlukan supaya kita menjaga transparansi dan ada 1.600 nama anggota partai politik dari 7 partai yang kami datangi door to door mulai tanggal 16 sampai nanti tanggal 4 November. Kita sudah jalan, kita sudah lakukan ini dan nanti tanggal 4 November kami akan rekap. Kemudian yang pada akhirnya nanti di Desember kita akan bisa tahu berapa partai politik yang bisa berlaga di Kabupaten Tanah Bumbu. Terus tanpa kehadiran mereka waktu itu tetap berjalan lancar nggak proses? Saya melihat ini kami berkoordinasi sama Bang Malewa ya ke Bawaslu Kabupaten, mereka mengerahkan seluruh stafnya di kantor untuk mengawasi kami dan kami pun juga verifikasi ke bawah itu tanpa bantuan tenaga ad hoc di bawah karena PPK kami belum bentuk, PPS kami bentuk bulan Januari. Jadi saya sendiri ikut verifikasi ke desa-desa 1.600 nama yang ada di desa-desa itu kami saya sampai staf bahkan security itu kami terjunkan sampai ke desa-desa. Kita tinggal 1 orang aja, sekretaris saja yang jaga kantor. Artinya KPU juga terlambat nih untuk memulai tahapannya. Ya memang berkait dengan anggaran ya. Kalau tahapan kita tidak cuman untuk perekrutan badan ad hoc kita terlambat. Januari kita baru diberikan anggaran untuk perekrutan badan ad hoc. Seyogyanya itu sebulan sebelum Panwascam itu kami duluan sebenarnya. Tetapi karena anggarannya disediakan oleh pusat, kami Januari ya sudah oke. Tanpa meskipun kami lelah ya sudahlah nggak apa-apa. Kami turun langsung ya di orang kantor habis. Jadi anggaran ya kendalanya ya. Tapi anggaran dari Pemda kan ada yang hibah, itu bisa dipakai. Kita nggak ada. Tahun ini mulai setelah pilkada kami memang tidak ambil dana hibah dari kami pusat semua. Cukup aja gitu ya.
kita cukupkan ya. Ya kita mengerti lah ya, kalau di luar tahapan kita nggak mau membebani daerah. Pada saat pilkada, mau tidak mau kita membebani daerah. Tapi di luar pilkada kita ingin APBN ya. APBN. Siap, selamat. Ya, terima kasih.